Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita mengucapkan puji dan puja kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang telah memelihara kita, Allah yang telah memberikan kita makan, dan Allah yang telah menganugerahkan kepada kita keimanan. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, khatib berwasiat kepada khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kullukum ra'in, setiap kalian pemimpin, wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kesimpulan yang bisa kita petik dari hadis yang kita bacakan tadi adalah bahwa setiap kepemimpinan, bahkan termasuk pemimpin dalam rumah tangga, akan diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian, penting bagi kita untuk mengetahui apa saja tanggung jawab kita, apa saja tanggung jawab kita sebagai pemimpin keluarga kita. Bagaimana kita menjalankan tanggung jawab jika seandainya kita tidak mengetahui apa tanggung jawab kita? Jika kita tidak mengetahui tanggung jawab kita, bagaimana kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di antara tanggung jawab pemimpin keluarga, yang pertama, hendaknya dia memberi nafkah kepada anak dan istrinya dengan atau dari harta yang didapatkan dengan cara yang halal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dinarun
anfaqta fi sabilillah, wa dinarun anfaqta fi raqabah, wa dinarun sadaqta anfaqta alal miskin, wa dinarun anfaqta ala ahli, a'lamuha ajran alladhi anfaqta ala ahli. Dinar yang kalian infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad. Dinar yang kalian infakkan untuk memerdekakan seorang budak. Dan dinar, harta yang kalian sedekahkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Dan dinar yang kalian nafkahkan untuk keluarga kalian, maka yang kalian nafkahkan untuk keluarga kalian a'dhamuha ajran, lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, jangan sekali-kali kita memberikan, menyuapkan harta-harta haram ke dalam mulut atau perut anak dan istri kita, karena hal tersebut menghilangkan keberkahan, melemahkan semangat dalam beribadah, mengundang perilaku-perilaku tercela, tidak dikabulnya doa. Ada orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, malbasuhu haram wa mat'amuhu haram wa ghudhiya bil haram. Tetapi orang yang berdoa tersebut, bajunya, pakaiannya dibeli dengan harta yang haram, makanannya dari harta yang haram, dan minumannya dari harta yang haram. Fa kaifa yustajabu lah, bagaimana Allah menerima doa orang tersebut? Dan harta haram mendatangkan bencana serta mendekatkan diri dan keluarga kepada api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahu la yarbu lahmun nabata min sukhtin illa kanatin nar aula bih. Tidaklah daging yang tumbuh dari harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali api neraka lebih berhak untuknya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanggung jawab berikutnya adalah berupaya sekuat tenaga untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Apakah cukup hanya menjaga diri? Tidak. Tapi Allah mengatakan wa ahlikum nara, dan keluarga kalian dari api neraka. Hal tersebut dengan cara mentarbiyah anak dan istri kita, dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menanamkan kepada mereka tauhid, ma'rifatullah, dan memperkenalkan kepada mereka nabinya, ma'rifatur rasul, dan mengajarkan kepada mereka agama mereka, ma'rifatu dinil Islam. Menyuruh kepada kebaikan seperti salat, puasa, dan menolong orang-orang yang membutuhkan, memalingkan diri dari kemungkaran, menjaga pergaulan istri dan anak kita dari pergaulan yang menjerumuskan kepada kemaksiatan, kefasikan, dan kesesatan, dan memilih pendidikan yang terbaik buat anak kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berhati-hatilah jangan sampai kita menjadi dayus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
Salasatun qad harramallahu alaihimul jannah, mudminul khamri wal 'aqu wad dayyus. Ada 3 orang yang Allah haramkan masuk surga, yaitu pecandu khamar, orang yang durhaka terhadap orang tua mereka, dan orang yang tidak memiliki cemburu ketika keluarganya, anaknya, istrinya melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang terlihat saleh tapi hanya sebatas dirinya sendiri. Dia biarkan anaknya bermaksiat kepada Allah, dia abaikan istrinya yang keluar rumah dalam keadaan berpakaian terbuka dan tidak sesuai dengan anjuran ajaran agama. Mereka itulah dayyus, mereka itulah orang-orang yang tidak akan mencium baunya surga. Yang ketiga, merupakan tanggung jawab pemimpin, merupakan tanggung jawab pemimpin keluarga adalah menjadi contoh dan teladan bagi istri dan anaknya, teladan dalam melaksanakan kebaikan dan teladan dalam meninggalkan kemaksiatan. Kesalahan yang terjadi ketika sang ayah meminta anaknya untuk beribadah kepada Allah sedangkan dia sendiri enggan melakukannya, juga merupakan kesalahan yang besar ketika sang ayah meminta anaknya untuk meninggalkan kemaksiatan, namun orang tua malah melakukannya. Sering sekali kita memperhatikan seorang anak lebih sering mencontoh apa yang dilihat dari orang tuanya, bukan dari apa yang didengar dari guru-gurunya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat disayangkan meluruskan kesalahan anak ataupun murid dengan kekerasan masih menjadi andalan sebagian para guru, terutama orang tua di rumah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan cara yang jauh lebih baik dan berpengaruh. Mendidik anak dengan doa, mendidik dengan kesabaran, mendidik dengan kelembutan, dan mendidik dengan kasih sayang. Kadangkala seorang ayah menginginkan kebaikan untuk anaknya, namun memilih cara keras dan kasar dalam meluruskan, tentu saja akan membuat si anak semakin jauh dari orang tua, dan lebih parah akan membuat si anak benci terhadap apa yang didakwahkan oleh orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya yang artinya, sesungguhnya lemah lembut tidak ada pada seseorang atau pada sesuatu
kecuali akan menghiasi orang tersebut, dan tidaklah dicabut kelembutan itu dari seseorang kecuali akan memperkeruhkannya atau memperkeruh suasana. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang tua yang menjaga dirinya, menjaga keluarganya dari api neraka, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendidik anaknya dengan cara yang hikmah, dengan cara yang lembut, dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Inti dari semua itu adalah kesabaran dalam mendidik anak kita masing-masing.